yang selalu semangat nih. Teman saya ini luar biasa ini, semangatnya luar biasa untuk kerukunan dan keharmonisan antar sesama umat beragama. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk ikut bersama-sama. Saya awali dengan Panganjali dulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya. Baik, tadi banyak sekali sudah disampaikan oleh utamanya Habib Zain. Luar biasa ini, saya senang sekali dengan Habib ini. Paling kalau nanti ada problem-problem tentang hal-hal tentang kerukunan dan pluralisme, paling saya colek Habib nih. Pak Habib, tolong bantu. Ada beberapa hal yang mungkin nanti Pak Habib bisa colek umatnya, ya bisa lebih aman dan tentram dan harmonis dalam menyampaikan hal-hal yang mungkin akan membuat menjadi ketersinggungan atau ada mungkin menyakiti, kan begitu. Itu juga nanti saya, kalau ada nih umat Hindu yang kira-kira bikin dan menyakiti umat lain, paling Habibnya Pak Ida, itu Pak Ida punya umat itu kok aneh, itu menyakiti dan menyinggung umat saya nih, tolong Pak Ida yang ingetin dia dah. Nah, saya yang ngurus, biar Pak Ida aja yang ngurus, kayak gitu Habib ya. Ya begitu juga Pendeta Jimmy, begitu juga Pak Romo Susianto. Jadi kita sampai mau saling ingatkan. Saya di Kementerian Agama kadang-kadang sering diskusi dengan teman-teman di Kementerian Agama gitu. Memang tujuan kita dalam menyusun bagaimana juklak juknis dan protap untuk membuat bagaimana sih kita dalam menyampaikan ceramah-ceramah atau dharma wacana dalam hidup itu ada tema-tema yang menyejukkan gitu. Tema-tema yang paling mengungkap nilai-nilai universal, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya, bagaimana bisa dia harmonis, bagaimana bisa duduk bersama, saling asuh, kalau istilah Balinya segala gilik seguluk, selung-lung sebayan takeun namanya. Senang susah sama-sama, kita sama-sama ngirup udara kok, sama-sama kita minum air gitu. Itu tidak ada yang satu manusia minum air keras terus gitu, atau minuman keras terus, pasti dia minum air putih gitu, dan menghirup udara gitu. Nah itu kadang-kadang ya kami susun di Kementerian Agama itu, biar teman-teman nanti yang juru-juru Dharma Wacana ini, kalau di Hindu itu namanya Dharma Gita. Nah kita menyusun agar tema dari satu seluruh pura di Indonesia itu satu dia. Oh, pembahasan tentang apa nih? Tentang hubungan manusia dengan manusia dulu deh. Nah, gimana sih, apa sih dasar-dasar hukumnya, apa sih yang ada di agama yang menyarankan bahwa kita harus sesama manusia saling mengasihi, saling menolong, dan saling biar bisa berbagi, saling peduli antara satu manusia dengan manusia yang lain. Yang mungkin ada manusia yang lain kesusahan, harus segera kita bantu atau kita ajak bersama-sama untuk saling meningkatkan kepedulian antar sesama. Itu sih sebenarnya yang memang kami di Kementerian Agama itu susun, sehingga semuanya itu bisa berjalan dalam proses pembinaan di setiap umat, dan masing-masing punya tanggung jawab. Tapi sudah ada juklak juknisnya, yang mana nanti yang perlu disampaikan di tempat ibadah itu, ini loh kriteria bahasanya yang digunakan, tidak bahasa-bahasa yang provokatif, bahasa-bahasa yang menimbulkan umat lain sakit hati. Ya walaupun umat kita yang mendengar, tetapi kan kadang-kadang zaman sekarang ini zaman digitalisasi kan, nggak sengaja walaupun antar umat kita ajak bicara, nanti ada saja yang membuat video yang kadang-kadang dalam dunia digitalisasi ini tidak ada batasan, tidak ada sensor di sana. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongin, langsung ketangkep, tidak perlu harus diedit lagi. Nah ini nih kecanggihan zaman-zaman
di masa-masa mendatang, apalagi anak-anak muda ini lebih canggih dari kita yang generasi Z ini, YZ ini, YZ ini luar biasa kecepatannya menangkap berita. Kalau tidak kita masing-masing bisa menyaring dan memberikan yang tepat kepada mereka, berbahaya. Itu dampaknya luar biasa. Nah ini makanya betul tadi Habib Zain mengatakan ya urusin nanti agama kita masing-masing, ya kita galakin aja umat kita sendiri. Nah, jangan sampai umat kita nggak terkendali, kan kita yang salah jadinya. Kenapa nggak kita yang ngasih tahu kan gitu. Saya begitu keras karena kalau dari Hindu itu kelihatan dia. Kalau kami di Hindu itu ada namanya perkumpulan antar keluarga dulu, terus antar keluarga besar lagi, terus baru antar golongan. Misalnya ada golongan Karangasem, ada golongan Buleleng, dia Singaraja gitu. Nanti dari sana kita kumpulin lagi sehingga gampang mendeteksinya. Siapa sih itu umatnya, dari mana dia? Oh, dia dari Bali, di sini dia, dari sini dia. Oh, siapa sih yang punya itu? Ya, ini kedeteksi. Nah, di sana kita bina. Itu makanya lebih cepat kita kalau ada umat Hindu, khususnya di Bali, cepat kita saling mengingatkan. Karena memang ya gampang mengingat, karena dia sedikit, mungkin karena minoritas kan. Karena minoritas sehingga gampang kita deteksi. Jadi di pura mana, di DKI, di Jabodetabek ini kelihatan. Di Jabodetabek ini kelihatan siapa yang bikin ulah itu, ketahuan, cepat kita tahu. Kalau di Hindu itu. Nah itu kita makanya membuat dalam proses pelaksanaan Dharma Wacana itu tausiah atau memberikan ceramah itu ada tema-tema, misalnya seluruh pura se-Jabodetabek temanya ini dulu. Nanti di hari raya Galungan, di hari raya Nyepi ini dibahas ya, jangan bahas yang lain-lain. Ini dasar hukumnya yang harus dibicarakan. Mengapa melakukan begini, ini dasar hukumnya. Kenapa seperti ini dasar hukumnya. Jangan sampai ngaco karena asumsi sendiri nanti ngomong sehingga menyakiti, menyinggung umat lain, kan tidak baik. Nah itu yang kadang-kadang kita betul-betul antisipasi itu. Jangan sampai karena gara-gara mulut ini, gara-gara bicara kita punya teman banyak. Gara-gara mulut ini kita bisa binasa. Nah gara-gara mulut ini kita bisa hidup tenang gitu. Ini sebenarnya ada dalam kitab suci Weda itu jelasnya. Wajita nimitante manamulakni, wacita nimitanta pati kepanggu, wacita nimitanta manamu mitra. Nah ini kalau baik kita ngomong, sejuk didengar orang gitu, pasti teman itu banyak kita punya. Nah kalau sudah ngomongnya nyakitin, sudah ngomongnya menghina, udah merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling tinggi, udah teman-teman yang lain pasti muak dia, pasti empat dia ngeliat kita, ini kok lagu-laguannya kok tengilnya manusia, udah kita tinggalin aja, nggak penting nih karena ngerusak diri kita. Nah itu akhirnya begitu jadinya. Nah itu tekankan karena itu wacita nimitante pati kepanggo. Kadang-kadang salah bawa omongan saja itu bisa orang sakit hati, bisa bunuh-bunuhan. Itu makanya lidah ini nah sekarang ganti lidah itu ganti dengan jari. Kadang-kadang dengan media sosial ini, di WA kadang-kadang berantem di Facebook itu bisa kopi darat, bisa bunuh-bunuhan. Nah ini kadang-kadang ya perlu pemahaman dalam bermedia sosial, dalam menyampaikan pesan-pesan kepada umat-umat kita masing-masing. Ini perlu pola-pola yang memang karena ada pola-pola yang perlu kita sampaikan dengan orang tua masanya, ada dengan anak muda. Itu memang ada strategi dan cara kita menyampaikan pesan sesuatu yang baik. Kalau tidak disampaikan dengan baik pula, dia tidak akan pernah sampai kebaikan itu. Sesuatu yang baik disampaikan dengan baik, tepat waktunya, enak didengar gitu. Nah masuk ke dalam jiwa dan pikirannya sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berteman, dalam bersaudara. Semua istilahnya semua manusia ini sebenarnya bersaudara, nggak ada yang berbeda. Karena satu sama lain saling membutuhkan ya. Kayaknya dalam Islam itu apa namanya, hablum minannas, hablum minallah.
Kalau dalam Hindu itu Trihita Karana dia konsep menjaga hubungan antar sesama manusia, antar manusia dengan Tuhannya, dan manusia dengan alam lingkungannya yang harus dijaga. Nah, tapi nanti ada orang lain mendebang hutan, kita biarkan sana, nanti membahayakan umat yang lain. Harus dijaga lingkungan itu, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Ada umat kita yang membuang sampah sembarangan, wajib kita memberitahu, jangan, nanti kalau mampet nanti banjir semua, nanti semua jadi masalah. Lingkungan harus dijaga. Itu sebenarnya yang mungkin yang penekanan kita masing-masing punya tanggung jawab di antara sesama umat kita, yang masing-masing untuk lebih fokus penekanan ke pembinaan pengayaman kepada, nggak ada sih ajaran agama yang mengajarkan sesuatu yang buruk terhadap umatnya, nggak ada. Karena saking semangatnya gitu, saking merasa kumpul antar sesama umat itu menggebu-gebu memberikan semangat gitu. Padahal sih nggak ada tujuannya untuk menyerang agama lain, nggak. Karena teknologi ini ada orang berbicara di masjid saja gitu, di antara umatnya sendiri gitu. Yang namanya umatnya kan harus diberikan semangat untuk rajin ibadah, bersalawat, katanya berzikir, dan berikan semangat. Jangan nanti kadang-kadang ada yang videoin di bawah disebarin keluar. Nah, kemudian di grup yang sebelah ada umat lain itu melihat, nah itu lagi disebarkan yang ini yang kadang-kadang membuat masalah. Nah, cuma memang harus diatur memang bagaimana menyampaikan di setiap tempat ibadah atau di tempat-tempat umum dalam komunikasi juga harus tertib dalam menyampaikan pesan-pesan atau doktrin-doktrin yang lebih berdasarkan kebenaran dan berdasarkan kasih serta sopan santun yang mungkin bisa menyentuh hati setiap kalbu orang. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, Mas Andi. Semoga sedikit bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih dan salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.